Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua, salam sehat, selamat hari Rabu juga buat kalian yang saat ini mungkin nggak sabar untuk menyambut pertandingan pertama tim nasional kita selepas round 4 di kualifikasi Piala Dunia. Dan saat ini gue berbicara ini hari Rabu tanggal 25 Maret 2026. Jadi 2 hari lagi kita akan segera menonton pertandingan antara Indonesia menghadapi Saint Kitts and Nevis dan kemudian antara Bulgaria dan juga Solomon Islands tanggal 30 di tempat yang sama di Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, tentunya banyak yang gak sabar juga, walaupun mungkin sebagian masih dalam suasana mudik, mungkin udah ada sebagian yang balik juga. Dan gue akan update situasi terakhir dari kondisi para pemain kita. Dan seperti yang kalian mungkin juga sudah lihat di berbagai platform, sudah banyak para pemain kita yang berdatangan. Sudah ada Emil Laudero, Martin Paes, dua kiper utama kita. Kemudian seluruh pemain Barry Super League juga tentunya nggak ada masalah. Lalu ada siapa lagi? Ada Ivar Jenner juga sama karena udah main di Dewa United. Nah, cuman memang banyak atau masih ada beberapa pemain yang belum touchdown di Indonesia. Ada Calvin Verdong, saat ini gua rekam ya. Ini jam setengah 4 sore waktu Indonesia Barat. Ada Joy Pelopesi, Ragnar Oratmangun, Nathan, Jay, Dean James dan juga Justin Hapner. Nah, sedikit gua update untuk Nathan, kemudian Hapner dan Dean James itu sore hari ini atau malam hari ini akan segera merapat. Ya, demikian juga dengan Jay mungkin kalian sudah lihat juga, sudah on the way, mungkin lagi transit di mana gua nggak tadi. Yang pasti konfirmasi Dean James, Nathan dan Hapner itu sudah dipastikan langsung dari orang PSSI lah akan segera touchdown hari ini. Jadi diharapkan besok pada H-1 jadi official training itu bisa berkumpul secara full 24 nama yang dipanggil oleh John Hartman untuk FIFA Series kali ini. Mungkin masih ada 1-2 nama lagi kita menunggu akan lebih mepet lagi ya. Dan tentunya mudah-mudahan kita bisa meraih hasil positif, bisa memperbaiki ranking kita juga di ranking FIFA, karena ini nanti ada kaitannya juga dengan pot di drawing Piala Asia yang akan berlangsung di Riyadh tanggal 11 April 2026. Mudah-mudahan tempatnya nggak berubah karena ada info yang sangat penting juga nih soal drawing kali ini yang dilakukan bukan di FC House, tidak seperti biasanya, melainkan di Riyadh atau di ibu kota dari Arab Saudi yang merupakan penyelenggara dari Piala Asia 2027 Januari dan Februari nanti. Kita harapkan tetap di situ nggak berubah. Nah, itu dari kedatangan para pemain. Jadi sejumlah pemain sudah melakukan pemanasan, recovery dan lain-lain, macam-macam lah. Kita bisa lihat postingannya di IG mereka masing-masing ya, baik yang berbayar maupun yang enggak. Nah, kemudian juga gue mau sedikit mungkin menjawab secara umum aja ya soal ada yang banyak bertanya soal tim Gapens. Tim Gapens memang nggak dipanggil, tapi kemarin namanya tidak masuk dalam DSP dan tentunya ini mengundang tanda tanya. Ada yang mengaitkan juga dengan kasusnya Dean James bersama Go Ahead Eagles ya, karena dianggap dia, ya menurut orang ya, gua nggak tahu, katanya Nak Breda keberatan karena dia didaftarkan karena izin kerjanya itu tidak sebagai non European Union. Nah, ini konsekuensinya panjang kali lebar sehingga konon katanya FC Emmen tidak mau ngambil resiko, sehingga untuk sementara memarkir dulu tim Gapen supaya tidak ada masalah di belakang gitu ya. Jadi ini kita nggak tahu persis seperti apa, tapi yang jelas memang disimpannya tim Gapens dari FC Emmen untuk menghindari masalah di kemudian hari gitu. Dan satu yang gue khawatirkan adalah ini merembet kemana-mana karena Nathan pun sudah mulai diungkit-ungkit dan bukan tidak mungkin yang lain juga. Tapi satu yang pasti, untuk Martin Paes sendiri ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena izin kerjanya itu sudah ada ketika dia waktu itu sudah memang keluar dari Eropa ketika membela FC Dallas di MLS gitu ya. Jadi yang lain-lain ini izin kerjanya kita nggak tahu apakah didaftarkan sebagai European Union atau non European Union. Nah, ini yang gue pikir akan patut diantisipasi. Jangan sampai nunggu masalahnya membesar tapi kemudian nanti baru panggil pemadam kebakaran. Ini kebiasaan orang kita sebelumnya. Kalau bisa diantisipasi dari sekarang seperti apa, yaitu urusan federasi lah gitu. Secara regulasi, secara hukum ketatanegaraan itu seperti apa gue nggak ngerti. Tapi jangan sampai nanti bukan hanya berimbas mereka di klubnya masing-masing, tapi juga berimbas ke keabsahan tim nasional kita
di kancah internasional ya, karena nanti kita akan bermain FIFA Series, lalu ada AFF, walaupun mungkin belum tentu pemain diaspora yang di luar negeri yang dipanggil ya, tapi nanti Piala Asia ini paling penting ya, jangan sampai kelabakan nanti di ujungnya gitu ya. Itu soal uh, tim Gepens dan Dinjem, soal izin kerja dan lain-lain. Oke. Kemudian yang terakhir ini memang trivia. Jadi ketika latihan kemarin atau 2 hari lalu di Madia itu ada satu sosok yang menyita perhatian, seorang pria dengan tampilan blonde atau bule, dan orang bertanya-tanya ini siapa. Ada yang bertanya, ada yang menebak ini jangan-jangan Luke Fikri. Enggak, Luke Fikri itu lagi membela McCarter, dan ya walaupun ini international break jadi ada libur, tapi ini bukan, yang pasti bukan, tapi ada hubungannya juga, sama-sama dari Australia. Jadi namanya ini mungkin kalian sebagian udah denger lah ya, tapi gua akan lebih detail lagi. Ini hasil searching dari beberapa sumber, ada dari teman juga yang memang juga kebetulan tinggal di Australia, ada juga dari jurnalis, ada juga dari online. Jadi ini gua gabung jadi satu. Namanya Oli Liming ya, namanya Oliver. Oli itu dari kata Oliver, jadi kayak mungkin ya Yusuf jadi Ucup, nah gitulah kira-kira. Jadi Oliver atau Oli Liming, usianya 20 tahun dan saat ini tergabung di Persija U20, masih main di EPA gitu ya. Dan dia memang sudah bisa memilih, dan dia memilih menjadi warga negara Indonesia. Dan gue baca dalam satu quotationnya, dia ingin memperdalam, menajamkan, mengasah skillnya lebih mumpuni lagi gitu. Makanya dia bergabung di EPA atau di U20-nya Persija lah, seperti itu ya. Dan beribukan Indonesia, nggak tahu dari mana Indonesianya, yang pasti bapaknya bule tulen, bule Australia. Dan dia juga punya adik sebenarnya satu lagi, namanya Theodore Liming gitu ya. Jadi adanya yang nggak tahu, mungkin umurnya, kalau kalau siapa tadi, kalau Oliver itu 20, mungkin adanya 19, 18, 17, gua ngerti. Yang pasti dia punya adik juga, pemain bola juga. Dan Oli Liming ini saat pernah menghadapi Persebaya, punya pengalaman juga waktu dia membela Western Australia All Star beberapa waktu lalu. Jadi apa ya, nuansa Indonesia tuh nggak asing buat dia. Dia pernah menghadapi Persebaya Surabaya, beribukan juga orang Indonesia, dan tentunya saat ini bermain bersama Persija U20 di EPA. Dan kita nggak tahu apakah memang ada proyeksi untuk menaturalisasi dia. Nah ini yang kita tunggu. Tapi kalau dari cara dia latihan di timnas sih kemungkinan besar itu ada. Apalagi waktu itu 2 hari lalu kan belum banyak para pemain Indonesia yang bergabung main timnas, sehingga mungkin ya mau lihat juga atau John Hartman, ya itu hak dia ya. Yang pasti posisinya, sayangnya, mungkin kalau boleh dibilang sayangnya, itu pemain belakang. Walaupun bisa beberapa posisi itu bukan striker ya, tapi ya nggak apa-apa. Stok kita memang makin banyak, tapi mungkin sekarang udah agak overload gitu. Tapi ya kita lihat aja, semoga dengan adanya persaingan ini, para pemain khususnya pemain belakang tidak punya comfort zone. Mereka selalu harus memberikan penampilan terbaiknya kalau mau dipilih oleh John Hartman. Oke, teman-teman, gue rasa itu sedikit aja roundup dari gue. Mudah-mudahan gue bisa terus mengupdate suasana ataupun update tim nasional kita menjelang FIFA Series kali ini, yang sudah 5 bulan kita nggak nonton sama sekali tim nasional senior kita bertarung. Terima kasih teman-teman, semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan happy dimanapun kalian berada, dan kita ketemu lagi di edisi yang berikutnya. Adios.